Ini buat pencinta mie yang pedas, boleh banget nih dicobain. Ini kita bisa jadiin juga frozen food. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie setan ya, versi asin dan juga manis. Nah, jadi yang akan kita bikin ini tuh sebenarnya sejenis yamin gitu ya, yamin asin, yamin manis, tapi memang yang pedes banget biasanya. Nah, ini juga populer dijual di mie kober dan juga mie gacoan. Nah, kalian banyak juga nih yang request. Jadi hari ini kita akan bikin versi yang pastinya simple, nggak repot untuk dibikin di rumah. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya ya. Pertama ini kita akan perlu mie basah. Di sini aku pakai yang agak kecil-kecil ya. Boleh yang base-nya terigu dan air atau terigu dan telur, jadi mie telur. Atau kalau mau pakai yang kering juga itu masih bisa ya. Lalu aku juga udah siapin kulit pangsit untuk pelengkapnya, daun bawang, dan nanti untuk ngaduk bakminya kita akan perlu kecap manis untuk yang versi manis pastinya ya. Terus kecap asin sama ini opsional, kecap ikan. Nah, kecap ikan tuh akan memberikan aroma khas, tapi kalau kalian lagi nggak ada, kecap ikannya ini boleh di skip aja, diganti kecap asin lagi. Terus juga kita akan bikin topping ayamnya ya. Kita akan perlu ayam. Di sini aku gunakan potongan dada ayam file, bawang putih, lalu nanti bumbu-bumbu ya, garam, gula, kaldu bubuk, dan juga merica. Dan terakhir untuk minyak bawangnya. Nah, di sini aku gunakan bawang merah dan juga minyak ya. Bawang merahnya boleh pakai bawang merah biasa atau boleh juga pakai bawang merah sumenep ya, itu juga bisa. Terus kalau kalian mau minyak bawangnya ini kalian jadiin minyak ayam bawang, tinggal kalian tambahin kulit ayam atau lemak ayam ya. Aku juga udah pernah share resep untuk bikin si minyak ayam bawang. Tapi ini kita bikin yang versi simple pastinya. Dan yang terakhir supaya minyak pedas gitu kan, kayak mie setan. Nah, ini kita akan perlu cabai rawit. Nanti cabai rawitnya aku akan tumis pakai minyak dan juga sedikit bumbu-bumbu. Oke, yang pertama kita akan persiapkan ini ayamnya dulu ya. Nah, untuk ayamnya pertama ini aku akan keringkan dulu ya, sedikit pakai tisu. Lalu kita akan potong-potong. Ini potong-potongnya kurang lebih finger size, atau kalian bisa sesuaikan. Kalau mau pakai ayam cincang juga ini masih bisa ya. Untuk aroma, aku akan geprek bawang putih, kita akan campur. Lalu bumbu-bumbunya di sini ada garam, gula, ada kaldu, merica. Lalu kita akan kasih sedikit minyak. Tinggal diaduk rata dan kita sisihkan. Nah, ini kurang lebih kita diamkan 10 menitan supaya meresap. Karena ini potongannya kecil-kecil jadi bakalan cepet banget meresap juga sih. Kalau mau langsung diproses juga nggak apa-apa. Nah, sambil tunggu marinasi aku mau iris-iris bawang merah. Nah, ini aku slice tipis-tipis karena nanti ini bawangnya akan jadi bawang goreng untuk topping. Sedangkan minyaknya nanti kita akan gunakan untuk minyak bawangnya. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita sisihkan saja. Dan sekarang kita akan masak pertama ayamnya dulu. Untuk ayam sama untuk minyak bawang nanti wajannya akan sama. Panaskan minyak sedikit aja, ini buat ayam dulu. Dan kita akan pensir di api sedang ya, jadi jangan sampai gosong juga. Oke, masukin aja. Untuk bawang putih aku nggak akan ikut masukin karena nanti gosong. Makanya tadi cuma digeprek ya. Nah, sebenarnya kalau kalian mau rebus ini bisa-bisa aja ya, tapi kenapa aku pensir seperti ini? Pertama, si ayamnya supaya lebih aromanya lebih wangi, dan juga nanti kan wajan bekasnya ini kita akan pakai untuk bikin minyak bawang, jadi ada sedikit aroma ayam juga ya. Terus kalau udah, tinggal kita masak aja. Ini di api sedang ya, supaya benar-benar semuanya matang. Tuh, kalau udah wangi ya, ada sedikit browning kayak gini, ini boleh kita angkat. Pertama yang kecil-kecil dulu karena pasti matang duluan ya. Terus sisanya kalau udah matang tinggal kita angkat, sisihkan dulu. Nanti begitu udah nggak panas baru kita akan proses. Nah, ini di wajan yang sama ini kan dia masih ada aroma wangi ayamnya pastinya ya. Ini aku tambahin minyak. Dan kalian lihat kalau ada kotoran gosong-gosong tadi bekas pensir ayam, boleh kita angkat sedikit. Lalu untuk goreng bawangnya, ini pertama gunakan api sedang besar dulu, nggak apa-apa. Setelah buih-buihnya ini dia udah berkurang, terus kelihatan ya udah setengah kering gitu, ini kita kecilkan ke api kecil, lalu masak hingga kering. Oke, nah ini udah nih. Kalian kalau misalnya mau lebih kuning dari ini, berarti gorengnya jangan selama ini ya.
Ini dia agak gelap, tapi tenang aja dia nggak pahit. Dan tinggal kita sisihkan aja minyak dan juga bawang gorengnya, dua-duanya ini kita akan pakai. Lalu untuk rawitnya, di sini aku akan tumis dengan sedikit minyak. Terus kita akan kasih bumbu ya, sedikit aja ini supaya nggak hambar. Aku kasih garam dan juga kaldu bubuk atau penyedap. Dan kita akan osengnya ini jangan sampai gosong. Jadi pakai api sedang aja. Dan aku tambahin sedikit air ini supaya rawitnya dia lunak. Masak aja sebentar, jangan kelamaan supaya pedasnya dia masih nampol ya. Kalau dimasaknya terlalu lama, biasanya pastinya udah agak sedikit berkurang. Oke, sekarang kita tinggal siapkan food processor. Pertama, ini ayam yang udah nggak panas tadi ya. Kita akan giling aja di food processor, boleh juga dicincang manual. Ini nanti untuk topping ayamnya. Tuh, dia agak kering dan juga pastikan memang si ayamnya ini dia berasa ya. Maksudnya ada gurihnya kerasa, asin, sedikit manis juga. Terus untuk cabai rawitnya juga sama, kita akan haluskan. Nah, ini kasar aja, nggak usah terlalu halus. Oke, praktis banget ya. Minyak bawang udah jadi, topping ayam, terus juga cabenya juga udah jadi. Nah, sekarang tinggal finishingnya. Kalau misalnya mau pakai topping pangsit goreng, berarti kita tinggal goreng dulu pangsitnya ya. Cuman kalau nggak mau pakai pangsit goreng, bisa langsung ke siapin mie-nya aja. Nah, untuk kulit pangsitnya ini aku akan jadikan dua macam. Yang pertama polos, kita akan potong-potong aja. Terserah kalian ukurannya, potong-potongnya. Lalu yang kedua, kita akan bikin kayak pangsit ayam gitu ya. Pangsit ayam ini ada yang ayamnya dari mentah, aku udah pernah share resepnya. Atau ada juga yang pakai ayam topping kayak gini juga. Ini oke ya, biar lebih praktis. Tinggal kita bungkus aja. Ini kita akan kasih air samping-sampingnya supaya merekat. Dilipat segitiga dan tinggal kita kasih lipatan-lipatan di samping-sampingnya kayak gini ya. Kalau udah, tinggal kita goreng aja. Nah, untuk penyajian, ini yang untuk yamin asin dulu ya. Ini mie-nya porsi besar sekitar 180 gram. Ini aku pakai 2 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kecap ikan. Kalau nggak ada kecap ikan berarti pakai kecap asin lagi. Kalau mau ekstra gurih, kasih sedikit penyedap, kasih merica, dan juga minyak bawangnya. Ya, ini sekitar 2-3 sendok, biar mie-nya nggak lengket dan juga pastinya wangi. Untuk yang versi manis, pakai kecap asin, cukup 1 sendok teh aja. Pakai kecap ikan, dan pastinya ini kecap manis. Lalu di sini aku pakai minyak bawang tadi yang udah kita bikin, penyedap, merica. Untuk takaran pastinya kalian harus sesuaikan lagi karena kadang kecap beda merek juga rasanya itu berbeda. Oh ya, ini kalau kalian mau simpan misalnya buat sarapan anak-anak ya, kalau nggak sarapan suami, ini kita bisa jadiin juga frozen food. Gampang banget, bahan-bahan tadi yang udah siap, mulai dari ayamnya, lalu sambalnya juga, lalu untuk bumbu-bumbu sama minyak bawang ini bisa kita gabungin, dan juga pangsit goreng, bawang goreng serta mie-nya ini bisa kita jadikan frozen seperti ini ya. Nah, ini kan lebih packagingnya buat rumahan. Kalau misalnya kalian mau yang buat komersil, mungkin untuk jualan, bisa juga ya. Bumbu-bumbunya ini kalian beli seperti plastik aluminium foil gitu, nanti akan di-seal secara elektrik. Nah, itu pastinya lebih kedap, lebih terjamin juga. Nah, kalau semuanya udah terpacking dengan higienis, lalu juga benar-benar kedap udara, ini bisa tahan ya 1-3 bulan di dalam freezer. Nanti kurang lebih setengah jam sebelum dimakan itu tinggal kita keluarin, udah nggak beku, tinggal kita masak aja seperti ini. Hal terakhir yang harus kita persiapkan yaitu kita merebus mie. Apalagi mie yang kecil gini, ini bakalan cepet banget ya. Cukup kita rebus aja di air mendidih. Ini sebenarnya wajannya agak terlalu kecil, jadi harus hati-hati, dia bisa meluap ya. Kalau mau enak pakai wajan yang lebih besar. Kalau mie-nya udah mengapung kayak gini, ini bisa langsung kita angkat buat yang suka tekstur kenyal. Kalau mau lebih empuk, kita diamkan lagi sekitar 1 menit. Nah, ini juga jangan lupa ya, kalau kita bikin style yamin bakmi seperti ini, mie-nya harus dalam keadaan panas ketika kita akan aduk ke dalam kecap, minyak, dan lain-lainnya ini. Supaya pastinya nanti mie-nya dapat meresap bumbu-bumbu ini dengan baik. Nah, ini kalau yang versi manis, pasti dia agak sedikit kayak berkuah, tapi nggak apa-apa, ini kita biarin bentar, dia akan meresap semuanya. Dan terakhir, kalau mau pedas, tinggal kita tambahin yang cabenya tadi, lalu kita aduk kembali.
Sekarang yang manis. Ini buat pencinta mie, apalagi pencinta mie yang pedas, boleh banget nih dicobain ya. Mulai dari mie-nya pastinya wangi, gurih. Wanginya tadi kita dapat dari minyak bawangnya, terus ada kecap asin, kecap ikan kalau yang ada. Kalau nggak ada pakai kecap asin doang juga nggak apa-apa ya. Oh ya, yang nggak kalah penting ini kan hidangan pedas ya. Nah kalau pedas, apalagi pedasnya tuh yang sangat pedas gitu kan, si rasa dari gurihnya itu dia harus keluar juga supaya seimbang. Nggak pedas doang tapi ada gurih juga. Lalu untuk topping ayamnya, yang ini aku jadiin juga isian pangsit ya. Nah ini juga dia rasanya itu harus seimbang ya, ada asin, gurih, sedikit manis. Kalau aku suka ada sedikit manisnya juga. Dan yang paling penting ini teksturnya menurutku menarik. Dimakan sama mie-nya pastinya jadinya nggak monoton. Oke kalau gitu, thank you for watching. Kalau Recook, tag ke Devina Hermawan @devispendi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.